Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Adik-adik sekalian, insya Allah sekarang kita akan melanjutkan pelajaran Fiqh Syafi'i lil Mubtadi'in. Sekarang kita akan melanjutkan pelajaran kemarin tentang sholat nafilah atau sholat sunnah. Selanjutnya adalah sholat sunnah yang ke-6, yaitu sholat awabin. Sholat ini biasa disebut juga dengan sholat taubat, atau sebagian yang lainnya menyebutnya dengan sholat ghaflah, yaitu sholat yang dikerjakan karena lalai. Sholat ini dikerjakan sebanyak 20 rakaat pada waktu antara maghrib dan isya. Boleh juga dikerjakan minimal 2 rakaat dan paling utama 6 rakaat. Ini adalah sholat taubat atau sholat awabin atau sholat ghaflah. Ini sebagai rasa taubat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menggantinya dengan sholat. Kemudian yang ketujuh adalah sholat hajat. Sholat hajat adalah sholat yang dikerjakan untuk meminta agar hajatnya terpenuhi. Misalkan adik-adik ini punya hajat yang ingin diminta kepada Allah, maka adik-adik sholat dulu untuk meminta hal tersebut. Misalkan adik-adik ini butuh kitab tetapi tidak punya uang, nah bisa melakukan sholat hajat. Hajatnya apa? Untuk meminta rizki, untuk membeli kitab yang digunakan untuk belajar yang bagus-bagus. Atau misalkan besok-besok ini adik mau melamar seseorang, mau menikah, maka sholat hajat untuk dipermudah acaranya. Atau adik mau ujian, maka sholat hajat untuk dimudahkan ujiannya, dan seterusnya. Dikerjakan sebanyak 2 rakaat. Sholat hajat ini dikerjakan sebanyak 2 rakaat, kemudian dilanjutkan dengan berdoa. Apa doanya? Doanya adalah la ilaha illallahul halimul karim, subhanallahi rabbil arsyil azim, alhamdulillahi rabbil alamin, as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimah min kulli birrin wassalamata min kulli dambin wa min kulli ithmin, la tada' li damban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la hajatan hiya laka ridhan illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Ini adalah doa yang dipanjatkan ketika setelah melaksanakan sholat hajat. Adik-adik meminta apa, maka membaca dengan doa ini. Kemudian yang ke-8 adalah sholat sunnah ba'diyatul wudu atau setelah wudu. Sholat sunnah 2 rakaat yang dikerjakan setelah wudu. Hukumnya apa? Hukumnya mustahab. Misalkan adik-adik ini sebelum ke masjid ini mengambil air wudu, di tempat wudu masjid. Nah, ketika sudah masuk masjidnya, keluar dari kamar mandi masjid, maka adik disunahkan untuk melaksanakan sholat sunnah wudu ba'diyatul wudu. Selanjutnya yang ke-9 adalah sholat sunnah sebelum dihukum mati. Disunahkan kepada orang yang akan dihukum mati, baik itu qisas ataupun had, untuk mengerjakan sholat 2 rakaat sebelum melaksanakan hukuman jika hal itu memungkinkan. Jadi di dalam Islam itu, apabila ada orang ini membunuh seseorang, apalagi dengan sengaja, maka dihukumnya juga dengan dihukum mati.
Paham ya, membunuh orang itu ada hukumnya dalam Islam. Dia akan mendapatkan kisos, akan dihukum mati. Nah, ketika orang sudah akan dikisos, maka disunahkan bagi dia untuk melaksanakan sholat sunnah sebelum dikisos atau dieksekusi mati. Alhamdulillah min dzalik. Yang ke-10 adalah sholat sunnah safar. Disunahkan bagi seseorang yang baru kembali dari berpergian atau setelah safar untuk mengerjakan sholat 2 rakaat di masjid kampungnya. Begitu juga apabila hendak berangkat safar. Rakaat pertama membaca surat Al-Kafirun, rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas. Kemudian berdoa setelah sholat. Berarti berapa? 2 rakaat saja. Jadi adik-adik misalkan mau pergi ke daerah Jawa Timur dari Jawa Barat, maka di musola di daerah adik-adik itu melaksanakan sholat sunnah safar sebelum berangkat. Doa minta agar dilancarkan safarnya, perjalanannya. Kemudian setelah kembali dari safar itu juga disunahkan untuk sholat sunnah lagi di masjid di kampung adik-adik tersebut. Bersyukur atas apa? Atas keselamatan yang diberikan Allah kepada kita dalam berpergian tersebut. 2 rakaat, yang pertama membaca surat Al-Kafirun dan yang kedua rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas, Qul huwallah. Sedangkan yang ke-9 adalah sholat sunnah setelah ihram dan tawaf. Ketika kita itu melaksanakan haji atau umroh, disunahkan mengerjakan sholat 2 rakaat setelah melakukan ihram atau haji untuk haji atau umroh. Begitu juga disunahkan mengerjakan sholat 2 rakaat setelah tawaf. Jadi setelah ihram, setelah tawaf itu disunahkan melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Misalkan adik-adik diberi rizki oleh Allah untuk umroh atau untuk haji, maka adik-adik ketika ihram, melaksanakan ihram atau melaksanakan tawaf, disunahkan sebelumnya itu untuk sholat terlebih dahulu. Maaf ya, setelah, bukan sebelum, setelah ihram dan tawaf, maka adik-adik disunahkan untuk sholat terlebih dahulu. Kemudian kita akan melanjutkan di sholat sunnah yang selain rawatib. Sholat sunnah selain rawatib. Tadi kan kita menjelaskan sholat sunnah rawatib yang tidak mengiringi sholat fardu. Yang pertama, yang kemarin itu sholat witir, ada sholat tahiyatul masjid, ada sholat duha, ada sholat istikharah, ada sholat tasbih, ada sholat awabin, ada sholat hajat, ada sholat sunnah ba'diyatul wudu, ada sholat sunnah sebelum dihukum mati, ada sholat sunnah safar, ada sholat sunnah setelah ihram dan tawaf. Itu sholat sunnah rawatib yang tidak mengiringi sholat fardu. Sekarang kita akan membahas tentang sholat sunnah selain rawatib, yaitu sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu siang atau malam yang tidak terkait dengan sholat fardu. Di antaranya adalah yang pertama, sholat tahajud atau juga bisa dikatakan dengan qiyamul lail. Tahajud artinya bergadang dan tidak tidur. Jadi maknanya adalah sholat yang dikerjakan di malam hari setelah tidur. Jadi sholat tahajud ini bisa dilaksanakan jika adik sudah tidur. Misalkan adik tidur jam 2 malam. Misalkan adik tidur jam 12 malam. Kemudian jam 2 bangun atau jam setengah 3 bangun, maka disunahkan untuk melaksanakan sholat tahajud. Tetapi apabila misalkan adik-adik ini bergadang, tidak tidur, main game dari jam 12 malam sudah lewat sampai jam setengah 3 nggak tidur, maka tidak disunahkan untuk melaksanakan sholat tahajud.
Tetapi kita bisa menggantinya jika kita tidak tidur itu dengan sholat sunnah mutlak pada malam hari. Paham ya? Kalau adik-adik sudah tidur boleh melaksanakan sholat tahajud. Tetapi misalkan belum tidur, maka adik-adik tidak boleh melaksanakan sholat tahajud, tetapi bisa menggantinya dengan sholat sunnah mutlak pada malam hari. Sholat tahajud bukan termasuk sholat rawatib. Ia termasuk sholat sunnah mutlak dan merupakan sholat sunnah yang paling utama di antara sholat sunnah yang lainnya. Jadi sholat tahajud ini di antara sholat-sholat sunnah yang sangat penting dan sangat utama, apalagi bagi thalibul ilm, harus dibiasakan. Jumlah rakaat yang paling sedikit adalah 2 rakaat, sedangkan paling banyak tidak ada batasnya, berapapun itu diperbolehkan untuk melaksanakan sholat tahajud, asalkan waktunya masih ada. Waktu pelaksanaannya setelah bangun tidur hingga menjelang azan subuh. Sholat tahajud yang dikerjakan di pertengahan malam ini lebih afdol atau utama daripada dikerjakan di awal malam. Dan yang dikerjakan pada 1/6 malam, yang keempat dan kelima itu lebih utama. Jadi intinya apa? Waktu sahur. Gampangannya kita itu kalau mau melaksanakan tahajud yang lebih utama adalah ketika waktu sahur, ketika kita puasa, yaitu sebelum azan subuh. Sekarang sunnah-sunnah yang harus diperhatikan dalam sholat malam, qiyamul lail. Yang pertama, disunnahkan mengusap muka ketika bangun tidur. Ketika bangun tidur diusap muka kita, seperti ini. Kemudian bersiwak kalau punya siwak, melihat ke arah langit, kemudian membaca beberapa ayat terakhir dari surat Al-Imran. Apa ayatnya? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Itu doanya dari Al-Qur'an. Sebagaimana hal ini dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, membuka sholat tahajud dengan 2 rakaat sholat sunnah ringan, kemudian melaksanakan sholat tahajud semampunya. Jadi sebelum kita ini sholat tahajud, kita melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat terlebih dahulu, sholat sunnah yang ringan-ringan. Kemudian baru melaksanakan sholat tahajud berapapun rakaatnya, terserah, boleh 2, bahkan boleh lebih, boleh 1000, boleh. Misalkan ada dia melaksanakan 10 rakaat, itu diperbolehkan, berapapun diperbolehkan. Yang ketiga, hendaknya salam setiap 2 rakaat. Hendaknya salam setiap 2 rakaat. 2 rakaat salam, bangun lagi 2 rakaat salam, bangun lagi 2 rakaat salam. Bagaimana kalau misalkan ada deh 4 rakaat 1 kali salam? Itu enggak apa-apa, tapi yang lebih afdal adalah 2 rakaat salam. Yang keempat, disunnahkan memanjangkan bacaan, dan itu lebih utama daripada ruku dan sujud. Misalkan ada sholat tahajud, maka disunnahkan untuk membaca memanjangkan bacaan surah. Misalkan ada sholat tahajud yang membaca surat Al-Baqarah atau surat Ali Imran atau surat An-Nisa, ini lebih diutamakan daripada ada ini memanjangkan doa ketika ruku dan sujud. Yang kelima, disunnahkan mengeraskan bacaan selama hal ini tidak mengganggu orang lain. Begitu juga disunnahkan membaca Al-Fatihah atau surat-suratnya itu dengan tartil, santai, kita renungkan, ditadaburi makna Al-Quran tersebut. Yang keenam, berbaring beberapa saat ketika rasa kantuk menghampiri hingga hilang kantuknya. Jadi kita sholat tahajud di pertengahan, kita mau mengerjakan misalkan 100 rakaat, udah sampai 50 rakaat kita ngantuk, maka istirahat sejenak sampai kantuknya itu hilang, kemudian melanjutkan lagi sholatnya. Yang ketujuh, disunnahkan bagi seorang suami untuk membangunkan keluarganya dan mengajaknya sholat malam bersama. Begitu juga sebaliknya, apabila seorang istri bangun malam agar membangunkan suaminya dan mengajaknya sholat malam bersama. Atau ada ketika di rumah bangun
untuk mau melaksanakan sholat tahajud dibangunkan orang tuanya, diajak ibadah bersama. Subhanallah. Yang kedelapan, disunnahkan mengerjakan sholat tahajud sesuai kadar kemampuannya sehingga dapat dibiasakan selama hidupnya. Yang penting apa? Yang penting istiqomah. Enggak harus ada ini melaksanakan sholat tahajud 10 rakaat, enggak harus 100 rakaat, enggak harus 1000 rakaat. Kalau adik-adik mampunya hanya 2 rakaat untuk sholat tahajud, enggak apa-apa dikerjakan. Yang penting istiqomah. Al istiqomah itu khairun min alfi karomah. Istiqomah itu lebih utama daripada 1000 karomah. Karomah itu apa? Seperti karomahnya wali, bisa jalan cepat, bisa terbang, bisa menghilang. Ini yang lebih utama adalah istiqomah, lebih dari karomah. Yang kesembilan, berniat ketika hendak tidur dengan niat yang kuat untuk melaksanakan qiyamul lail, sehingga dengan hal itu dia tetap mendapatkan pahala qiyamul lail meskipun tidak mengerjakannya. Misalkan adik-adik ini mau tidur malam, maka disunahkan adik-adik ini niat ketika mau tidur, ya Allah saya niat ketika bangun nanti untuk melaksanakan sholat tahajud. Maka walaupun adik-adik ini ketiduran sampai sholat subuh tidak melaksanakan sholat tahajud, maka akan tetap mendapatkan pahala. Paham ya? Disunahkan untuk niat untuk melaksanakan sholat tahajud sebelum tidur. Yang ke-10, disunahkan untuk memperbanyak doa dan istighfar sepanjang malam, lebih-lebih pada waktu separuh malam terakhir, dan yang paling utama adalah waktu sahur. Kemudian selanjutnya adalah sholat nafilah pada waktu siang. Tadi sholat tahajud itu sholat nafilah pada waktu malam, sekarang pada waktu siang, yaitu sholat sunnah mutlak yang tidak dibatasi jumlah rakaatnya, tidak terkait dengan waktu dan sebab tertentu, disunahkan mengerjakan sebanyak mungkin. Jadi kapanpun sholat sunnah mutlak ini boleh dilaksanakan, pada jam kapanpun, pada keadaan kapanpun, itu disunahkan untuk melaksanakan sholat sunnah mutlak. Niatnya tetap sah meskipun hanya mengerjakan 1 rakaat. Bahkan apabila seseorang mengerjakan sholat tanpa menentukan jumlah rakaatnya pun hukumnya sah. Yang penting berniat mengerjakan sholat. Diperbolehkan menambah atau mengurangi rakaat sesuai keinginannya, dengan syarat mengubah niat sebelum menambah atau mengurangi rakaat. Apabila menambah atau menguranginya tanpa ada perubahan niat, maka sholatnya batal. Jadi misalkan mau sholat 4 rakaat, 4 rakaat salam. Nah ketika kita di rakaat keempat, di at-tahiyat terakhir, kita mau menambah 2 rakaat lagi, jadi 6 rakaat 1 kali salam, maka kita niatkan untuk menambah 2 rakaat. Baru kita setelah tahiyat terakhir tadi enggak salam, tetapi berdiri lagi untuk menambah 2 rakaat tersebut. Itu contohnya. Jadi apabila mau menambah atau mengurangi rakaat tersebut tetapi enggak ada niat, maka sholatnya batal. Makanya harus diperhatikan. Ini sekian dari saya. Ini adalah lanjutan pelajaran kemarin dari sholat nafilah atau sholat sunnah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.